Minggu. Selamat hari Minggu buat kita. Salam sehat buat adik-adik semua. Kiranya adik-adik sekolah Minggu dalam keadaan sehat. Kita akan memulai ibadah kita untuk Minggu tanggal 14 Februari 2021. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan masih menyertai dan memelihara kami di sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh kembali melakukan ibadah kami di minggu ini. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati guru-guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, di Bilpro, Amang Pendeta. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, tetap menyertai kami di sepanjang minggu yang akan datang. Kami serahkan hati pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi adik-adik sekolah minggu. Ayo kita semua dengan semangat. Walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu ya Tuhan. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi dari lagu Setia Setialah. Ayo adik-adik semuanya yang semangat lagunya, kita bernyanyi. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Marilah kita dengarkan titah Tuhan yang pada minggu ini kita ambil dari titah kelima hingga titah ke-10. Demikian titah Tuhan, titah yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri.
Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, atau pembantunya perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk bisa melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Marilah kita berdoa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, epistel kita pada minggu ini tetap diambil dari kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-24 ayat ke-15. Pada adik-adik kami, kalau boleh ini dihafal ya, karena minggu-minggu depan juga kita akan membacakan kitab yang sama sebagai epistel kita. Yosua 24 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami saat ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik kita buat gerakannya ya. Bangkit berdiri ya adik-adik sekolah minggu ya, berdiri di rumahnya. Ya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Marilah kita mengaku iman kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita kepada kita. Aku percaya
kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja kudus, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke, kita pengumuman. Yang pertama, kita akan tetap melakukan ibadah online kita dari channel YouTube yang sudah dibagikan. Jadi adik-adik kalau bisa dan harus like dan subscribe ya. Yang kedua, adik-adik juga tetap mengumpulkan persembahannya, boleh diberikan kepada orang tuanya. Nanti orang tua akan menyampaikan ke gereja melalui parhalado tiap-tiap week. Itu saja pengumuman kita. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Sungguh ku bangga. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Bibelfro. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan ibadah, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan di pagi hari Minggu ini. Kami anak-anak-Mu bersekutu memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan dengan ibadah kami dan memberkati ibadah ini, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Masih ada sukacita? Selalu ya, walaupun kita masih ibadah di rumah, harus tetap penuh dengan sukacita. Ayo sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita buka. Firman Tuhan untuk Minggu tanggal 14 Februari yang menjadi natsnya adalah Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Ayo dibuka Alkitabnya, jangan salah dibuka ya. Kalau Yesaya perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama, iya benar sekali. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengarkan ya adik-adik ya. Dari rumah boleh kita sama-sama membacanya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, dengar adik-adik, Inang punya cerita. Jadi ada dua orang pemuda, karena sesuatu hal mereka berantem. Lalu mereka terjadi baku hantam. Ya, namanya kalau baku hantam ada yang luka dan lain sebagainya. Lalu ada datang bapak tua yang melihat itu. Namanya berantem kan tidak baik. Apapun persoalan harusnya diselesaikan dengan cara yang baik. Tidak perlu berantem, tidak perlu adu jotos atau adu kekuatan. Tapi bisa dibicarakan dengan baik, begitu. Nah, lalu datang si kakek tua ini tadi, dia ingin melerai supaya dua pemuda tadi jangan berantem. Lalu dia datang, sudah berhenti, jangan berantem, kata si bapak tua ini. Lalu karena si dua pemuda tadi ini masih emosi, akhirnya si bapak tua tadi kena pukul. Ya kan? Kena pukul dia. Dia sudah tua, dia rentan, akhirnya dia juga mengalami luka yang cukup parah. Nah, karena luka yang cukup parah tadi, akibat pukulan dari dua pria yang karena terpancing masih emosinya, lalu setelah mereka melihat si bapak tua tadi, akhirnya mereka tersadar. Ternyata ini tidak baik. Lalu mereka menolong si bapak tua tadi. Nah, dari cerita tadi kita mau lihat seperti yang Inang katakan di awal, sesuatu hal kalau dengan tindakan kekerasan itu tidak baik. Kalau ada yang mau diselesaikan, dibicarakan dengan baik-baik. Nah, tapi di nats firman Tuhan kita ini, di minggu ini dikatakan, ia dihina, ia dihindari orang, dia mengalami kesengsaraan, dia menderita, dia disakiti. Itu menunjukkan kepada siapa? Kalau di nats ini berbicara tentang bangsa Israel, ya kan? Bangsa Israel. Tapi juga kalau kita bicara soal satu tokoh yang mau dibicarakan di Yesaya ini, ingin menunjukkan kepada diri Yesus Kristus. Di mana kita tahu semua pada saat Yesus Kristus memberikan dirinya untuk menjadi pendamaian bagi kita manusia berdosa dengan Allah, dia mengalami apa? Dia mengalami begitu banyak derita. Dia dianiaya. Ya, mungkin kita sudah pernah melihat bagaimana proses penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan inilah yang dia alami dikatakan di nats ini. Dia mengalami penderitaan, dia disakiti, tapi kita harus ingat adik-adik, semuanya yang diterima oleh Tuhan Yesus itu demi siapa? Dia dipukul, dia dicaci maki, bahkan dia sampai harus mati di kayu salib. Itu demi siapa? Itu untuk siapa? Untuk kita manusia berdosa, ya kan? Untuk Inang, untuk kalian, untuk kita semua. Tuhan Yesus mau menderita, mau mengalami hal yang sangat sakit, tapi semuanya itu demi kita semua, supaya kita
bisa menerima anugerah Tuhan, yaitu pengampunan dosa. Lalu apa yang kita terima lagi dari penderitaan Tuhan Yesus yang Dia berikan kepada kita? Yang kita terima adalah dikatakan di ayat 5. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan yang bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Nah itu tadi. Yang diterima oleh Tuhan Yesus tadi adalah untuk keselamatan kita. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi anak-anak Allah. Lalu dikatakan lagi di ayat 5, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, berarti karena pengorbanan Tuhan Yesus tadi, Dia mau menderita tadi, maka kita menjadi sembuh, ya kan? Apa kesembuhan yang kita terima? Kesembuhan yang sangat luar biasa yang kita terima adalah yang tidak bisa dibeli oleh emas, yang tidak bisa dibeli oleh perak dan lain sebagainya, adalah kita menerima keselamatan. Nah, topik minggu kita di minggu ini dikatakan hamba Tuhan yang setia. Nah, adik-adik, tadi Tuhan Yesus mau menderita demi siapa? Demi kita. Ya kan? Demi kita semua supaya kita diselamatkan. Nah, lalu setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Ada yang harus kita lakukan. Harus ada yang kita kerjakan. Apa itu? Menjadi hamba Tuhan yang setia. Menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan. Bagaimana cara menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan? Selalu berdoa, kan? Selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan. Ya. Lalu bagaimana cara menunjukkan kesetiaan kita juga? Membantu orang tua itu menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, kita harus setia kepada Tuhan, menjadi hamba-hamba yang setia. Walaupun kadang tidak sesuai dengan harapan kita, kan begitu. Mungkin yang karena sekolah daring sekarang biasanya sudah pergi les, biasanya sudah ikut les sana sini, les bahasa Inggris dan lain sebagainya. Mungkin saat ini semua gerak kita dibatasi. Kita mengerjakannya semua dari rumah. Ya kan? Nah, kita juga harus setia. Setianya di mana? Setia dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya kan? Dengan memakai apa? Dengan memakai masker kalau kita keluar, dengan mencuci tangan, juga harus setia. Setia mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Itu juga bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan di masa pandemi ini. Nah, jadi adik-adik, di minggu ini kita diingatkan kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia, setia menyembah kepada Tuhan, setia beribadah walaupun mungkin masih ngantuk, yang selama ini hari Minggu sudah terbiasa bangunnya lama, ya kan, karena memang di 1 tahun dari bulan 3 kemarin terakhir kita mengadakan pesta Parahiun Sresot, mulai dari situ sampai Januari kita tidak ada ibadah, ya kan? Tidak ada ibadah sekolah minggu. Walaupun sebenarnya ada ibadah di rumah dengan orang tua masing-masing. Nah, jadi mungkin selama ini dengan sudah terbiasa tidak ada ibadah sekolah minggu, mungkin bangunnya susah, bangunnya lama. Nah, tapi ingat, firman Tuhan berkata menjadi hamba yang setia, menjadi adik-adik sekolah minggu yang setia, setia beribadah, mampu melawan rasa ngantuknya, mampu melawan rasa malasnya, mampu untuk tetap dengan rasa semangat beribadah, berdoa, dan bernyanyi bersama. Nah,
Jadi ingat adik-adik, firman Tuhan menyuarakan kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia. Setia kepada Tuhan untuk melakukan segala hal yang baik. Amin, kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena Tuhan masih memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Kami beribadah melalui ibadah daring sekolah minggu, tapi kami yakin percaya Tuhan sukacita kami tidak berkurang walaupun kami melakukan ibadah dari rumah masing-masing. Dan firman Tuhan yang menyuarakan agar kami semua anak-anak sekolah minggu HKBP Persauran Nauli menjadi anak-anak yang setia, selalu setia mendengarkan firman Tuhan, selalu setia yang selalu berdoa dan bersyukur, dan selalu setia untuk melakukan yang terbaik di sepanjang hidup kami. Biarlah Tuhan melalui ibadah minggu kami pada hari ini, kami dapat menjadi anak-anak sekolah minggu yang semakin setia di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia. Terima kasih. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari lagu Mars Sekolah Minggu HKBP. Adik-adik sambil bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Sekolah Minggu HKBP Goklas Niro Hadoi Aidi Arahon Tuhatai Rohana Meton Sekolah Minggu ingot main Hodo panggati nina posoi Atong arahon madongani Tu Yesus Tuhatai. Sekali lagi. Sekolah Minggu HKBP Goklas Niro Hadoi Aidi arahon Tuhatai Rohana Meton Sekolah Minggu ingot main Hodo pagati nina posoi Atong arahon madongani Tu Yesus Tuhatai. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Isorado ubuan Tuhan parbueni ngoluku naso tardok nian sadiama argana Tuhan molosai ni rajuman sude dengan basah jaloma Tuhan sailas maroha. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Shalom.